فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadis karya al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh al-Allamah Shalih al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 82, bagian bawah itu, tengah bawah. Qala radhiyallahu anhu, qultu wa hal ba'da dhalika asy-syarri min khair? Qala na'am wa fihi dakhanun. Ini masih membahas hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yang mana beliau digelari dengan sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga permasalahan berkaitan masalah fitnah akhir zaman beliau banyak tahu. Kemudian barakallahu fikum, di saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, namun justru Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang kejelekan. Kenapa kok beliau bertanya tentang kejelekan? Makhafata an yudrikani, khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku, kata Hudzaifah bin Yaman. Ini berarti menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh merasa aman dari fitnah. Walaupun kita sudah lama kenal dakwah salafiyah, walaupun kita sudah hafal Al-Quran, hafal As-Sunnah, tapi merasa aman dari fitnah nggak boleh. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an Karim, afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, tipu daya Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang rugi. Jadi kita jangan merasa aman dari fitnah dalam keadaan berusaha untuk menjaga keistiqomahan. Kita lihat Hudzaifah ibn Yaman berkata, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi ya Rasulullah? Qala na'am. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, iya. Wa fihi dakhanun. Setelah kejelekan itu ada kebaikan juga, tapi kebaikan ini sudah enggak murni lagi. Kebaikan ini ada dakhan. Dakhan itu kholat, sudah ada campur baur, enggak murni lagi. Jadi walaupun ada kebaikan, kebaikan ini sudah apa? Sudah bercampur baur, tidak murni lagi. Yakni fihi kholatun. Maksudnya adalah di dalamnya ada kholatun, campur baur. Laisa khairan khalisan, bukan kebaikan yang murni. Bal fihi kholatun minasyarr. Bahkan di dalamnya ada apa? Ada campuran dari kejelekan. Jadi kebaikan tetap ada, cuman tidak semurni dulu di generasi pertama. Faham ya? Naam. Jadi inilah keadaan akhir zaman. Kama dzakarna, sebagaimana kami sebutkan, kata Syekh Shalih Fauzan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnatir rasul wa yahtaduna bi ghairi hadiyih. Mereka-mereka itu adalah sekelompok kaum yang mereka mengambil
sunnah bukan sunnah Rasul yang mereka ambil. Jadi mereka mengambil jalur atau jalan bukan jalan Rasul yang mereka tempuh. Wa yahtaduna bighairi hadyi, dan mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yakunu indahum syahwat wa yakunu indahum ba'dul afkar, maka menjadilah di sisi mereka terdapat syahwat, di sisi mereka terdapat sebagian pemikiran-pemikiran, mislu ma hadatsa minal Ma'mun, seperti yang terjadi waktu itu di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun, Abdullah bin Ma'mun Ibn Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid khalifah yang mulia, tapi Ma'mun barakallahu fiik, terkena pemikiran i'tizal. Bahkan disebutkan dalam salah satu terjemahnya itu, biografinya itu, termakan juga syubhatnya Syiah. Ma'mun nih, Khalifah Ma'mun. Paham ya? Wa illa dia adalah putra daripada Harun Ar-Rasyid, khalifah yang mulia. Wa mislu ma hadatsa min ghairihi, dan juga yang sepertinya terjadi pada yang selainnya. Mislu ma yahdats min Bani Abbas, sebagaimana yang contohnya ada yang terjadi pada Bani Abbas, Abbasiyin. Fihi khairun wa fihi syarr, di dalamnya ada kebaikan dan juga ada kejelekan. Syahidnya, walaupun ada kebaikan di akhir zaman, sudah enggak murni lagi sebagaimana generasi pertama. Ada campurannya. Kita lihat, wa fi hadza kama sabaqa anna al-insana yalzamu as-sam'u at-ta'ah. Penting ini. Wa fi hadza, di dalam penjelasan ini sebagaimana sudah kita lewati, bahwasanya seseorang itu wajib mendengar dan mentaati pemimpin. Inilah termasuk prinsip akidah manhaj ahli sunnah wal jamaah, mendengar dan mentaati pemimpin dalam hal yang baik, yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar, bukan perkara maksiat, bukan perkara yang haram, tapi perkara yang baik dan ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau ketika ditanya tentang keadaan para pemimpin akhir zaman yang penuh dengan kezaliman, sebagian mereka para sahabat mengatakan, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, apakah boleh kita perangi mereka ya Rasulullah? Qala la ma sallu, jangan diperangi, jangan diberontak, jangan dikudeta, jangan digulingkan kekuasaannya selama mereka masih salat. Selama mereka masih salat. Lihat bagaimana petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anal insana yalzamu as-sam'a wat ta'ah, bahwasanya seorang itu hendaknya senantiasa mendengar dan mentaati pemimpin. Luzumul jamaah, senantiasa istiqamah, berpegang erat dengan jamaatul muslimin. Maksudnya tidak berontak gitu loh ya. Wa yasbir 'ala ma yakunu minan naqs. Penting ini. Karena pemimpin manapun itu enggak ada yang sempurna. Kekurangan pasti ada. Kalau kita tidak sabar mau ngapain lagi? Demonstrasi salah. Demonstrasi termasuk benih-benih pemikiran Khawarij. Yang berpotensi kalau seandainya besar, termakan syubhatnya, terprovokasi, akhirnya apa? Kudeta, menggulingkan kekuasaan, berontak. Lihat ini, wa yasbir 'ala ma yakunu minan naqs, dan hendaknya sabar di atas apa yang ada pada pemimpin berupa kekurangan. Karena bagaimanapun pemimpin itu enggak ada yang sempurna, kekurangan pasti ada. Kebijakan-kebijakan kadang pun kita nggak suka juga, tapi solusinya bagaimana kalau kita menjumpai kebijakan pemerintah yang kita nggak suka? Sabar. Nggak usah teriak-teriak sudah. Nggak usah teriak-teriak kemudian demonstrasi di depan istana, ya kan? Nanti kalau nggak direspon, kadang-kala merusak fasilitas umum, tiang listrik dibengkokkan, ban-ban dibakar tengah jalan. Allahul musta'an. Tidak ada demonstrasi yang membawa ketenangan, nggak ada, dan tidak melahirkan solusi, namun hanya melahirkan apa? Polusi, kotoran yang dilahirkan. Allahul musta'an. Kita lihat sini, li'annahu 'indal ikhtiyar an-naqs awil adam, dikarenakan ketika ada pilihan pemerintah yang kurang atau enggak ada pemerintahan. Kalau diajukan ada pilihan, dalam artian suruh memilih suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang kurang atau enggak ada pemimpinnya, milih yang mana kira-kira?
tetap memilih yang ada pemimpinnya walaupun kurang. Karena bagaimanapun selama masih ada pemimpinnya itu keadaannya masih kondusif. Beda dengan gak ada pemimpin sama sekali. Anak ulang kembali kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini karena sering dinukilkan para ulama juga ini. Situna sanah min sultanin jair aslahu min lailatin wahidah bila sultan. 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang jahat. Ada pemimpinnya 60 tahun. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang jahat, lebih baik dibandingkan semalam gak ada pemimpinnya. Lihat itu. Semalam kalau gak ada pemimpinnya, coba bayangkan negara yang sebesar ini, taruhlah negara Indonesia lah taruhlah, atau negara yang lain. Semalam aja gak ada pemimpinnya, pasti terjadi huru-hara, keributan, keadaannya gak kondusif, mungkin penjarahan, perampokan, pembegalan, wala'iyadzubillah. Tapi selama masih ada pemimpinnya, walaupun zalim, fasma' wa ati' wa induriba zahruk wa ukhidha maluk. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, fasma' wa ati', dengarkan dan taati. Itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat lagi. Li'annahu 'indal ikhtiyar an-naqs 'anil adam, dikarenakan ketika ada ikhtiar pilihan, milih yang kurang atau enggak ada, an-naqs khairan minal adam al-mahad. Kekurangan atau pemimpin yang kurang itu jauh lebih baik dibandingkan tidak ada sama sekali. Paham ya? Jadi kalau enggak ada pemimpin sama sekali, itu keadaannya pasti akan kacau. Dibandingkan masih ada pemimpin walaupun kurang. Karena mencari kesempurnaan itu sangat sulit gitu loh. Paham ya? Karena manusia biasa. Nah, oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling terbaik yang diberikan pemimpin selama tidak mampu untuk menasihati secara langsung, tatap muka, ngobrol empat mata, doa. Doa itu paling berharga. Jangan pernah kita barakallahu fik, tidak mendoakan pemimpin. Doakan pemimpin. Karena termasuk tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibus sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemimpin, semoga lengser, semoga lepas jabatannya, semoga barakallahu fiik, hancur jabatannya. Doa-doa kejelekan tersebut, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Jadi kalau mendoakan untuk pemimpin yang baik. Kita lihat, fahadal manhajul ladzi awsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al bayani wa ma'an nushi sahih. Inilah manhaj, prinsip jalan yang diwasiatkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersamaan al-bayan, menjelaskan, wa ma'an nush, dan juga menasihati. Ini penting sekali. Kita walaupun rakyat sipil, tapi kalau memungkinkan bisa menasihati empat mata, bagus. Atau lewat menteri-menterinya, atau lewat orang bawahan-bawahannya. Kalau nggak bisa sama sekali, chattingan nggak dibaca, telepon nggak diangkat misalkan, doa, berdoa, mendoakan kebaikan untuk pemimpin kita. Seperti itu. Kita lihat, la yaskut al-insan, seseorang jangan diam. Walal ulama iskutun, jangan pula para ulama juga diam. Bal yubayyinun, bahkan para ulama pun menjelaskan. Wa yunasihun al-wulat, dan juga menasihati para pemimpin. Makanya doa yang terbaik untuk pemimpin kita ya semoga dicarikan semoga mereka mendapatkan hidayah dan dicarikan teman duduk yang baik. Teman duduk yang baik. Naam. Hadza wajib, ini adalah wajib. Wala yaskutuna 'ala dzalik, dan jangan diam atas perkara mungkar yang ada pada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan nardha bihadza, kita ridha dengan ini. La ma'al munasahah wal mu'alajah, tetap bersamaan dengan keadaan mereka yang kurang tadi, adanya munasahah, menasihati, wal mu'alajah, mengobati. Faham ya? Jangan malah demo gitu loh. Paham ya? Kadang-kadang kebijakan-kebijakan kita enggak cocok gitu loh ya. Pengennya itu kalau orang-orang itu pengennya biasanya gratis, bukan murah lagi. Nah, ketika ada sesuatu yang naik harganya, protes itu kan, pengennya itu bukan murah, gratis pengennya. Nah, kalau udah gratis tenang sudah.
Tapi barakallahu fiik, solusi yang terbaik sabar. Ketika BBM naik sabar, ya kan? Ketika minyak goreng naik bagaimana? Sabar juga. Ketika harga bumbu naik pun sabar. Itu solusi yang terbaik. Sabar, sabar dan sabar. Sambil berdoa. Kita lihat lagi. Qala radhiyallahu anhu qultu fa hal ba'da dzalika al-khair min syarr? Tanya lagi, Hudzaifah ibn Yaman bertanya lagi. Aku berkata, apakah setelah kebaikan itu masih ada kejelekan lagi ya Rasulullah? Yakni hadzal khair alladzi fihi dakhan hal ba'dahu syarr? Kebaikan yang sudah bercampur baur, yang ada campurannya ini, apakah setelahnya itu masih ada kejelekan lagi? Qala radhiyallahu anhu qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, iya. Fahuna ta'ati al-musibah. Disinilah datang musibah. Sudah kebaikan banyak campur baurnya, sudah nggak murni lagi, setelahnya ada kejelekan lagi gitu loh. Itulah musibahnya. Apa itu? Du'atun ila abwabi jahannam. Para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Du'atun yad'una ila nar. Para dai yang mereka menyeru kepada api neraka. Baik menyeru kepada kebid'ahan, menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada perkara-perkara mungkar, wal'iyadzubillah. Kama qala Allah azza wa jalla, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Mereka menyeru, mengajak kepada api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada surga. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah, sungguhnya ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilm. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus tadi. Jangan mengikuti jalan yang cabang. Karena jalan yang cabang itu dipermisalkan itu adalah jalan para syaitan. Masing-masing itu menyeru kepada apa? Kepada kelompoknya, menyeru kepada apa? Nah, barakallahu fiik, pasukannya. Kita lihat, wasyaitan yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sedangkan syaitan mengajak kepada kelompoknya agar mereka menjadi penduduk neraka sa'ir, wal'iyadzubillah. Mafhum? Ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, kita harus waspada dengan para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Baik menyeru kepada kebid'ahan, menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada kemungkaran, menyeru kepada politik yang tidak syar'i. Hati-hati. Kalau seorang dai sudah masuk dalam pintu politik, apalagi politik yang enggak normal, politik yang enggak syar'i, itu seringnya banyak kemungkaran yang dia langgar. Dan terbukti barakallahu fiik. Makanya para ulama sangat berhati-hati dan mentanbih, memperingatkan, jangan masuk pada pintu-pintu pemerintahan. Kenapa kalau ditanbih barakallahu fiik? Karena seringkali orang awal mulanya istiqamah di atas Al-Quran was sunnah, tapi begitu masuk pintu pemerintahan, gabung dengan pemerintahan, banyak perkara-perkara yang apa? Yang dia langgar. Mungkin sebagian mereka ada yang isbal, sebagian mereka ada yang harus hormat dengan kain, ya kan? Sebagian mereka harus menyanyikan lagu-lagu, sebagian mereka harus berseragam, bantolon, celana apa? Ketat itu. Banyak kemungkaran. Harus pakai sumpah lagi kadang. Demi bangsa dan negeriku katanya. Masa sumpah demi bangsa dan negeriku? Demi Allah. Kalau sumpah demi Allah, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah, bukan demi bangsa dan negeriku. Belum lagi pesta demokrasi. Suara rakyat adalah yang menentukan nasib bangsa, kata. Syirik. Yang menentukan nasib bangsa siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan suara rakyat. Hati-hati barakallahu fiik, karena bahaya sekali kalau kita barakallahu fiik, bermudah-mudahan masuk pintu-pintu pemerintahan kemudian enggak dibimbing dengan ilmu, bahaya sekali. Allahul musta'an. Karena apa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat anti memang. Dan yang paling selamat apa kemarin? Rakyat sipil Sunni Salafi. Udah, paling selamat itu. Nah, barakallahu fiik. Rakyat sipil Sunni Salafi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat lagi, kama anna hunaka du'atun lil khair, hunaka du'atun lil syarr. Sebagaimana bahwasanya di sana ada para dai yang menyeru kepada kebaikan, di sana juga ada para dai yang menyeru kepada kejelekan, wal iyad billah.
Wan nasu aqrabu ila du'ati syarr, sedangkan manusia itu lebih dekat kepada apa? Para dai yang menyeru kepada kejelekan, minhum, di antara mereka, ila du'atil khair, dibandingkan apa? Dekat kepada para penyeru kebaikan. Allah musta'an. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu senantiasa merintahkan kepada perkara yang jelek. Li'anna nufusa tamilu ilal fitan, dikarenakan jiwa-jiwa ini seringnya cenderung condong kepada fitnah gitu loh. Sudah tahu fitnah dia dekatin. Paham ya? Kemudian penasaran dia buka-buka. Penasaran lagi dia apa? Ikut masuk di dalamnya. Yang akhirnya apa? Kalau dia tidak punya ilmu, enggak dibekali ilmu, termakan apa? Fitnah. Termakan syubhat. Innas sa'ida laman junibal fitan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan menjerumuskan diri ke dalam fitnah. Wa man tasyarrafa laha tastashrifhu, barang siapa yang menghadang fitnah, fitnah itu akan menyambar dia. Jadi bagaimana solusinya barakallahu fik? Dibekali dengan ilmu. Karena dengan ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an Sunnah, dia akan bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Tapi tanpa ilmu jangan. Wa taminu ila syubhat, dan akan cenderung condong kepada syubhat. Illa man rahimallahu azza wa jalla, kecuali orang-orang yang Allah telah rahmati. Kenapa demikian? Dikarenakan syubhat itu menyambar-nyambar. Dinukilkan dengan semakna oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, bahwasanya apa barakallahu fiik, para ulama terdahulu mereka berpandangan dan mengatakan innal quluba dha'ifah wasyubha khattafah, sesungguhnya hati-hati itu lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Lihat, lah kalau enggak punya ilmu bagaimana? Belajar enggak mau, duduk di majelis ilmu pun enggak pernah, ya kan? Kemudian diajak mengkaji Al-Quran Sunnah enggak mau juga. Tapi kalau di media sosial, masya Allah, seperti apa? Syekhul Islam. Kalau di media sosial, paham ya, Allah musta'an, disuruh nunjukkan riwayat belajarnya di mana, enggak nyebutkan. Paling-paling haddatsana WhatsApp, ya kan? Haddatsana Telegram, haddatsana YouTube, haddatsana Facebook, haddatsana macam-macam. Paham ya? Ujung-ujungnya gurunya siapa? Google. Allah musta'an. Jangan sempatkan, luangkan waktunya untuk bisa hadir di majelis ta'lim. Karena hadir di majelis ilmu barakallahu fiik itu bisa menggugah hati yang semula hati itu kering menjadi basah kembali dan tumbuh bagaikan tanaman yang apa? Yang disiram oleh air sehingga subur kembali. Mafhum? Sempatkan barakallahu fiik. Nah, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kan itu. Iya kan? Nah, jadi untuk masalah ilmu bagaimana Hamzah? Menunggu waktu luang atau harus meluangkan waktu? Meluangkan waktu. Masalah ilmu. Kalau nunggu waktu luang enggak luang-luang waktu itu. Digunakan terus berputar waktu. Tapi kalau meluangkan waktu, kita ambil waktu khusus untuk apa? Mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat sini. Qala sallallahu alaihi wasallam du'atun ila abwabi jahannam. Lihat ini. Rasulullah SAW mengatakan para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Manittaba'ahum ya'ulu amruhu ila jahannam. Barang siapa yang mengikuti para da'i tersebut, maka perkaranya akan kembali kepada neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Li'annahum yudilluna, dikarenakan mereka menyesatkannya. Wa yughayiruna dinah, dan mereka akan mengubah agamanya. Wa aqidatah, dan akidahnya. Wa akhlaqah, dan mengubah akhlaknya. Lihat, kalau sudah termakan syubhat para dai yang menyeru kepada neraka jahannam ini, wal'iyadzubillah, akan berubah agamanya, berubah akidahnya, berubah akhlaknya. Semula istiqamah jadi enggak istiqamah lagi. Paham ya? Semula dia berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, karena sudah gabung dengan mereka-mereka ahlu bid'ah wad dhalal, akhirnya apa? Dia berdakwah karena mengharapkan harta manusia, wal'iyadzubillah. Allahumma sallim. Kita lihat, faya'mal bi'amali ahli nar, akhirnya dia beramal dengan perilaku perbuatan penduduk neraka. Fayakunu min ahli nar, akhirnya menjadilah dia termasuk penduduk neraka. Bisa dari du'atid dhalal, dengan sebab para dai yang menyeru kepada kesesatan. Apalagi akhir zaman. Hadis yang sahih riwayat Muslim,
Hadisnya Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, masyhur ma'ruf hadisnya ya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Itu hadis masyhur itu. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekali cabutan sebagaimana diwafatkan manusia. Tapi dengan cara apa? Dengan cara Allah Ta'ala mewafatkan para ulama. Hingga ketika Allah Ta'ala tidak menyisakan lagi di muka bumi orang alim, orang alim yang paham Al-Quran Sunnah gak ada lagi. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia-manusia mulai menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lihat, sudah bodoh dijadikan pemimpin. Kalau diam itu masih mending. Ini nggak diam ini. Ya, yang bodoh jadi pemimpin ini nggak diam. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka ditanya jawab, berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya apa? Efek sampingnya fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan, wal'iyadzubillah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kata beliau, du'atul fitnah, para dai yang menyuruh pada fitnah. Wa du'atus syahwat, para dai yang menyuruh pada syahwat. Wa ma aktsaruhumul an, alangkah banyaknya sekarang ini, kata beliau. Syekh Shalih Fauzan menegaskan wa ma aktsaruhumul an, betapa banyaknya, alangkah banyaknya sekarang ini mereka-mereka ini, yaitu para dai yang menyuruh pada fitnah. Yad'una ila jahannam fi kutubihim, mereka menyeru kepada neraka jahannam di kitab-kitab mereka. Wa fi qanawatihim, dan di channel-channel mereka. Wa fi fadaiyatihim, dan pada pertemuan-pertemuan mereka, media sosial mereka. Yad'una ila jahannam, mereka menyeru kepada neraka jahannam. Allahul musta'an. Zaman sekarang kan setelah adanya teknologi canggih ini kan, kesyirikan pun tersebar melalui internet juga. Oh ya. Nah, banyak sekali kan kadang-kadang praktek perdukunan ya kan, online. Allahul musta'an. Ngeri. Kesyirikan pun juga sudah online sekarang. Berarti menunjukkan banyak kerusakan ya. Kita lihat yusakkikuna fid din, mereka itu akan membuat ragu dalam agama. Yasubbuna ahlul khair, mereka akan mencaci maki ahlul khair, orang yang baik. Yasubbuna sahabah, mereka akan mencaci maki para sahabat, wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka. Yasubbuna salafas salih, mereka juga akan mencaci maki orang-orang saleh, orang-orang para pendahulu yang saleh, caci maki mereka. Wa yazhaduna fihim, mereka mulai merendahkan, meremehkan mereka. Kama la yakhfakum, sebagaimana sudah tidak asing lagi di hadapan kalian. Fahum ala abwabi jahannam, maka mereka berada di atas pintu-pintu neraka jahannam. Terus bagaimana solusinya ketika menjumpai seperti itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Hati-hati ini. Barang siapa yang memenuhi ajakan mereka, para dai yang menyeru pada neraka jahannam, barang siapa yang memenuhi ajakannya, qadhafu fiha, mereka itu akan dimasukkan dalam neraka jahanam juga. Jadi yang ngikutin para dai tadi, hati-hati, itu juga akan dimasukkan dalam neraka jahanam juga nanti. Nah, man ata'ahum qadhafuhu fiha finnar, barang siapa yang mentaati para dai yang menyeru pada pintu-pintu neraka jahanam tadi, niscaya mereka pun akan dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Man ata'ahum hada yadullu ala annahu tajibu ma'siyatuhum, ini menunjukkan bahwasanya wajib kita menolak mereka, bermaksiat kepada mereka, masih menolak mereka, menolak ajakan mereka, jangan mau. Paham ya? Nah, apalagi akhir zaman ini kan, nah barakallahu fi, ketika sudah mendekati adanya pesta demokrasi pemilu, muncullah dai-dai yang mengatakan kalau nanti tidak nyoblos, nanti yang naik orang kafir bagaimana? Nanti kalau yang memimpin orang kafir rusak semuanya. Kok dia tahu perkara yang belum terjadi gitu loh. Paham ya? Kalaupun dia main bias, kan perkara belum terjadi. Perkara yang belum terjadi itu sabar dulu. Bahkan kalau kita lihat hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala kadangkala menolong agama Islam ini melalui orang-orang yang jahat, bayangkan, orang yang jahat. Paham ya? Innallaha la yu'ayyid hadzal din bi rajulin fajir. Terkadang sesungguhnya Allah Ta'ala itu menolong, mengokohkan agama ini melalui tangan orang-orang yang jahat. Lihat, maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika yang naik pemimpinnya misalkan orang kafir, itu belum tentu dolim gitu loh. Paham ya? Kita tetap berdoa semoga dipilihkan pemimpin yang baik, muslim, adil, amanah, tetap. Tapi pesta jangan ikut.
Pestanya jangan ikut. Diam-diam senyap-senyap ke TPS. Wallahu musta'an. Katanya tanya, "Kanti kenapa kok ke TPS? Anak enggak nyoblos cuma ke sana tok. Ngapain ke sana?" Nah, lebih baik apa? Ke TPS yang punya kita aja, tempat pembuangan sampah. Allahul musta'an. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. Ngeri. Fitnah akhir zaman ngeri sekali. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Timur Tengah sana, lafadznya, "Ya Syekh, kita hidup di negara Indonesia, negara demokrasi. Kita ini dipaksa untuk nyoblos." Lafadznya dipaksa. Dipaksa untuk nyoblos. Jawabannya Syekh bagaimana? Darurat. Sehingga bolehkan Syekh tadi sesuai dengan pertanyaannya. Coba kalau pertanyaan diubah, enggak dipaksa, dikasih pilihan, hak asasi manusia. Nah, pasti jawabannya beda juga. Nah, hati-hati. Kadang pertanyaannya itu seperti itu, akhirnya Syekh yang di sana jawabnya, "Boleh, silakan, darurat, dipaksa." Padahal enggak ada paksaan kan? Gunakan hak Anda atau hak pilih Anda. Hak pilih Anda, pilihan, bukan paksaan. Makanya enggak usah ke TPS. Allah musta'an. Kita lihat sini. Ini sekedar selingan fitnah akhir zaman dengar sekali ya. Kata beliau, kita lihat lagi barakallahu fiik, wala tajuz ta'atuhum, dan enggak boleh mentaati mereka, wa yajibul hadar minhum, dan wajib waspada berhati-hati dari mereka. Qala radhiyallahu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Hudzaifah bertanya lagi, lihat ini. "Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku jika na'am barakallahu fiik, na'am aku menjumpai hal tersebut?" Maksudnya fitnah tersebut, aku menjumpainya, apa yang kau lakukan? Ungdur ila fiqh, lihatlah berfikihnya Hudzaifah. Jadi Hudzaifah bin Yaman mencari solusi. Kalau ternyata aku masih hidup dan menjumpai fitnah tersebut, apa solusinya gitu loh. Nah, idza wujida syarr, apabila dijumpai kejelekan, ma ta'murni an a'mal, apa yang kau perintahkan agar aku bisa beramal, hatta anju min hadzal syarr, nah, hingga aku selamat dari kejelekan tersebut. Hudzaifah bertanya lagi, apa kira-kira solusinya kalau dijumpai ada fitnah seperti itu? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum, wajib atas kamu berpegang teguh dengan jama'atul muslimin dan pemimpin mereka. Paham ya? Karena ini kaitannya tidak terlepas dari fitnah khawarij ya, barakallahu fiik. Kita lihat, talama annahu la yazalu lil muslimin jama'ah wa imam wali amr. Kata beliau, selama senantiasa ada pada kaum muslimin itu jamaah dan pemimpin wali amr yang memegang urusan kaum muslimin tersebut, yang memegang pemerintahan, ala makana minhum min tasahul min naqs, bersamaan walaupun pemimpinnya itu ada tasahul, bermudah-mudahan, naqs dan kekurangan, lihat, karena enggak ada sempurna. Al imamah la tabtul fil Islam bisababi mumarasatun ba'dil a'immah. Penting ini. Kepemimpinan tidak akan batal dalam Islam ini dengan sebab apa? Dengan sebab terus-menerusnya sebagian para pemimpin di atas kesalahan. Karena enggak ada yang sempurna. Paham ya? Selama dia pemimpin. Kita madamu lam yukaffir, madamu lam yakfuru, selama mereka enggak kafir, lihat ini. Fa innahu talzam ta'atuhum, maka wajib mentaati mereka. Waluzumul jama'ah ma'hum, dan senantiasa istiqamah berpegang dengan jamaah bersama mereka. Li'anna hadza ismatun wa najatun min syurr, karena ini adalah penjagaan dan juga keselamatan dari kejelekan-kejelekan yang ada. Wartikabu akhafid dararain lidaf'i alahuma ma'lum, dan kaidah juga irtikab akhaf dararain, apa artinya? Melakukan salah satu dua bahaya yang lebih ringan. Jadi ada dua bahaya, dua perkara yang bahaya, satunya ringan, satunya berat. Enggak ada pilihan lain kecuali memilih. Maka mengerjakan apa? Mengerjakan yang ringan dari dua bahaya tersebut untuk apa? Lidaf'i alahuma, untuk menolak yang lebih besar bahayanya. Paham ya? Bisa dipahami? Pemerintah banyak kekurangannya. Kadang enggak amanah, kadang enggak adil. Paham ya? Nah, kita lebih cenderung diam dan mendoakan. Paham ya? Daripada berontak akhirnya menimbulkan apa? Kemungkaran besar itu loh. Bisa dipahami? Nah, membiarkan mereka dalam kekurangan, sebagian kemaksiatan mereka lakukan, dalam kondisi kita tidak berontak, itu jauh lebih baik. Karena kalau kita berontak, rakyat sipil berontak, itu nanti dorongnya lebih besar. Paham ya? Nah, dorong lebih besar dan bahkan imbasnya biasa pada rakyat sipil yang tidak bersalah. Kita lihat lagi, kata beliau bagus sekali ini ya.
Fawujudul khair walau kana fihi naqs, maka adanya kebaikan walaupun masih ada kekurangan, khairan min syarril mahad, itu lebih baik daripada murni kejelekan. Fatalzam jama'atul muslimin wa imamahu, maka wajib kamu berpegang teguh dengan jama'atul muslimin dan pemimpin mereka. Wa in kana hunaka asya' ghairan marghubah. Lihat, fil mustama', walaupun di sana ada beberapa perkara yang tidak disukai di dalam mustama', masyarakat, wa fil wulah, dan juga dalam pemerintahan. Ini wajar kan? Sekarang antum rasakan, kita hidup di negara demokrasi, pemimpinnya ada, kebijakan itu semuanya kan kita kadang nggak cocok juga kadang-kala, iya kan? Kadang kita nggak cocok, kadang kita nggak sesuai. Barakallahu fiik. Dengan kekurangan seperti itu sabar, paham ya? Untuk mencari kesempurnaan nggak ada. Lakin ma'ahada talzam da'watul muslimin wa imamahum, akan tapi bersamaan dengan kekurangan ini yang kalian nggak sukai sebagian kebijakannya, tetap berpegang teguh dengan jama'atul muslimin dan pemimpin mereka. Lima fi dzalika minan najah wassalamah minal fitan, dikarenakan hal tersebut terdapat keselamatan dan juga keselamatan juga dari fitnah. Selamat nanti, paham ya? Sabar. Fa hadza yadullu ala annahu la budda min luzumil jamaah wa luzumil imam fi kullil ahwal. Ini juga menunjukkan bahwasanya harus senantiasa setia berpegang teguh dengan jamaah dan berpegang teguh dengan imam pemimpin fi kullil ahwal, pada semua keadaan-keadaan. Para ulama menjelaskan keadaan-keadaan yang baik, perintah-perintah yang baik, yang ma'ruf, paham ya? Fi halatil khair, ya kan, pada keadaan baik. Wa fi halatil wujudis syarr, dan ketika ada keadaan yang adanya kejelekan situ, la budda min luzumil jamaah, tetap wajib untuk senantiasa berpegang teguh dengan jamaah, bukan ngikutin kejelekannya. Paham enggak? Jadi misalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang jelek, kita enggak perlu berontak. Kita tetap setia dan mendengar, mentaati pemimpin pada perkara yang baik. Untuk kejelekannya kita enggak ikut dulu. Jadi pahami ya? Nah, itu maksudnya. Lima fi dzalika minal khair was-salah wa daf'ul adu. Dikarenakan hal tersebut terdapat kebaikan dan juga as-salah, kebaikan juga, dan bisa menolak musuh. Talzam jama'atul muslimin imamahum, wajib berpegang teguh dengan jama'atul muslimin dan pemimpin mereka. La zala Hudzaifah 'indahu as'ilah aidan, dan terus Hudzaifah masih punya pertanyaan juga. Qala fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Tanya lagi nih. Terus bagaimana kalau enggak ada jamaahnya? Imamnya juga ada, pemimpinnya enggak ada, jama'atul muslim juga enggak ada, bagaimana? Ya'ti halah, datang suatu keadaan, yanhal amr, perkaranya sudah bercerai-berai, enggak ada jamaah, enggak ada imam lagi. Kira-kira kemana solusinya? Wala yakunu hunaka jama'atun lil muslimin, sana enggak ada jamaah muslimin. Wala yakunu hunaka imamun lahum, enggak ada pemimpin juga pada mereka. Li'annahu ma'lumun, dikarenakan perkara diketahui, annahu idza lam yujad imam, dikarenakan sudah perkara yang sudah diketahui, apabila tidak ada pemimpin, lan tujada jama'atun abadan, tidak ada jamaah sama sekali. Nah, pemimpinnya enggak ada, ya kan? Kalau pemimpinnya enggak ada, jamaah dari mana? Kan gitu. Naam. La tujad jamaah biduni imam, tidak ada jamaah tanpa imam. La jamaah illa bi imam, tidak ada jamaah kecuali bersama imam, pemimpin maksudnya. Wala imam illa bis sam'i wat ta'ah, tidak ada pemimpin kecuali harus adanya mendengar dan mentaati. Lakin qad yakun yanhal wal'iyadzubillah al-amr fi akhir zaman. Akan tapi perkaranya di akhir zaman itu bisa jadi akan hilang, bercerai-berai. Enggak ada jamaah wala imam. Wala yakunu hunaka imam wala jamaah, ya kan? Di sana enggak ada imam, enggak ada pemimpin, enggak ada jamaah. Famada ya'mal muslim, apa yang dilakukan orang muslim kalau seperti itu? Hal yastaslim ma'an nas? Apakah pasrah menyerahkan diri bersama manusia, rombongan-rombongan tadi itu yang ribut tadi? Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha. Lihat ini, nasihat ini. Solusinya ini. Kalau seperti itu, enggak ada pemimpin, enggak ada jamaah, maka kamu tinggalkanlah kelompok-kelompok itu semuanya. Jangan ikut kelompok-kelompok tadi. Tinggalkan mereka, kamu menyendiri itu loh. Paham ya? Kita lihat. La tadkhul ma'ahum, jangan ikut campur bersama mereka. I'tazil fitan, tapi menghindarlah, menyendirilah kamu dari fitnah, wa ahlu fitan, dan juga menyendiri, berpisah dari Nah, barakallahu fiik, orang-orang yang bikin fitnah. Ibqa ala hiddah, tetaplah kamu sendirian. Walzamul haq, dan senantiasa asal hak, walau binafsik, walaupun kamu sendirian. Lihat, walau anta wahdak, walaupun kamu sendirian. Ilzam tariqal haq, maka senantiasalah istiqamah
berpegang teguh di atas jalan yang benar. Jadi kalau orang itu berada di jalan yang benar, walaupun sendirian itu nggak usah panik, nggak usah minder. Apalagi di kampung ya, kadang-kadang banyak orang-orang yang awam, jauh dari ilmu, banyak orang-orang yang kelompoknya beraneka ragam. Antum atau kita sendirian, sabar. Apa kata Imam Abdullah bin Mas'ud anhu? Al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kau seorang diri. Paham ya? Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, "Alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtab bi kasratil halikina." Artinya, wajib atasmu untuk senantiasa di atas jalan yang benar dan jangan merasa minder, takut. Nah, dengan apa? Dengan orang-orang yang apa? Yang merendahkan, paham ya? Dengan sedikitnya orang yang menempuh kebenaran tersebut, dan waspadalah terhadap jalan kebatilan dan jangan tertipu dan banyaknya orang yang mengikutinya. Sabar. Nah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Bagus sekali, beliau mengatakan, "Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas." Lihat itu. Sabar kalian wahai Ahlus Sunnah rahimakumullah, karena sesungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit. Ahlus Sunnah itu paling sedikit sudah. Sabar. Paham ya? Nah, dunia ini panas memang. Panas enggak kira-kira? Dunia ini panas, kalau kita enggak sabar bagaimana? Sabar, hadapi dengan ilmu, hadapi dengan agama yang benar. Kita lihat dikit lagi. Wala budda idza balagha hadhil halah, maka harus apabila mencapai tingkatan keadaan seperti ini, wa baqiya wahid al-haq, dan dia tinggal tersisa sendirian di atas al-haq, wal baqiyatu kulluhum 'alal khilafih, dan mereka semuanya kelompok-kelompok tadi berseberangan dengan dia, yajibu an yanalahu syai'un minal musyaq wal makarih. Pasti dan harus dia akan mendapatkan sesuatu yang apa? Berupa berat dan perkara yang enggak disukai. Sendirian loh, sendirian. Yang lainnya pada apa? Ikut gabung kelompok-kelompok tadi itu. Kelompok Khawarij atau kelompok-kelompok sesat yang lainnya, dia sendirian dia. Li'anna mukhalafatan nas wal infirad anhum sa'bun, sahih. Dikarenakan menyelisih kebanyakan manusia dan menyendiri dari mereka sulit. Apalagi hidup di kampung, sulit enggak biasanya? Sulit. Lagi santai-santai di rumah diundang apa? Ikut tahlilan. Ya kan? Lagi santai di rumah diundang ikut acara apa? Maulid Nabi. Sabar. Dijawab apa adanya aja. Jangan hadir enggak ikut. Hadir tapi enggak ikut juga, sama aja. Ya kan? Enggak usah hadir sekalian. Dijawab dengan jawaban yang bagus. Kita lihat ini. Ini bagus sekali nih nasihatnya beliau ini. Karena menyendiri, memisahkan diri dari manusia, kebanyakan manusia itu sabun sulit. Lakin hadalah budda min, tapi ini harus. Idza kana an-nasu 'ala batil, apabila manusia berada di atas kebatilan, fala takun ma'hum. Jangan kamu bersama mereka. Walau baqait wahdak, walaupun kamu sendirian. Idza baqait wahdak, apabila engkau tinggal tersisa sendirian, yanaluka darar, pasti kamu akan mendapatkan bahaya. Isbir 'ala hada. Sabar. Antum lihat awal-awal dulu mungkin ya, antum rasakan mungkin di kampung ya kan. Ya, yang bercadar mungkin hanya keluarga kita, celana cingkrang mungkin keluarga kita, kadang dibilang kebanjiran ya kan. Kemudian yang berjenggot dibilang kambing, itu wajar. Ya kan? Kemudian yang bercadar dibilang macam-macam lah. Intinya cacian makian. Sabar aja. Menghadapi mereka sabar, enggak usah arogan. Walau anta adza bi asli syajarahnya, solusi yang terakhir nih. Walaupun kamu sampai menggigit apa akar pohon, hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik, hingga kematian mendatangi dirimu dalam keadaan engkau seperti itu, istiqomah maksudnya. Walaupun sampai menggigit akar pohon, lihat ini. Yakni ala dinik, istiqomah di atas agamamu, mutamassikan bidinik, berpegang teguh dengan agamamu, mu'tazilan lil fitan, dalam keadaan memisahkan diri dari fitnah, walid du'atil ladzina ala abwaab jahannam, dan memisahkan diri dari para dai yang menyuruh berpintu-pintu neraka jahannam. Yudrikukal maut wa anta 'ala dzalik, kematian menghampiri dirimu dalam keadaan kau seperti itu. Fatamutu 'alal Islam, masyaallah. Akhirnya kamu mati di atas Islam. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya tentang orang yang meninggal di atas Islam sunnah? Kata beliau, man mata 'alal Islam sunnah mata 'alal khairi kullih. Barang siapa yang mati di atas Islam sunnah, maka dia mati di atas seluruh kebaikan. Hada hadisun azim rawahul Bukhari wa ghairuh. Ini hadis yang agung, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga yang lainnya. Wa fihi manhajun wadihun lil muslim. Di sini ada prinsip
yang jelas gamblang bagi seorang muslim inda wujudil fitan, ketika ada fitnah, inda wujudid du'atin jahannam, ketika adanya para dai yang menyeru pada neraka jahannam. Mada ya'mal, apa yang harus dilakukan? Hada yursam laka at-tariq, di sini na barakallahu fi apa yarsam laka laka at-tariq, menggambarkan padamu jalan as-sahih, jalan yang benar, alladzi tanju bihi minal fitan wasyurur, yang kamu akan selamat dengannya dari fitnah-fitnah dan kejelekan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batana. Alhamdulillah rabbil alamin.